bari'ul musawwirul ghafarul qahhar al-wahhabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul hafidul rafi'ul mu'izzul mudillul samirul al-hakamul adlul latiful habil al-halimul adimul ghafurus syakur al-aliyul kabir al-hafidul muqitul hasibul jalil al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakim al-wadud al-majid abaisyul syahid al-haqqul waqil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumit al-hayyul qayyumul wajidul majidul wahidul ahadul samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhirul zahirul batin al-waliyul muta'al al-barul tawabul muntakimul abur rahum malikul mulkidul jalali wal ikram al-muqsidul jami'ul ghaniyul mughni al-mani'ul dhalil nafi'un nurul hadi al-badi'ul baqi al-warisul rasidus sabur alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya hayyu ya qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berhadir dan berkumpul di langgan ini dalam rangka majelis ta'lim tiap malam Senin ba'dal maghrib. Nah, jadi oleh itu walaupun demikian seminggu sekali kita menuntut ilmu, tapi urusan akhirat ini itu yang diperhatikan Allah dan yang diperhatikan para malaikat. Allah kasih sayang kepada hambanya dan malaikat-malaikat pun kasih sayang kepada orang yang hadir di dalam majlis taklim seperti ini. Oleh itu kita sebagai hamba Allah Ta'ala, kita menuntut ilmu dari hidup sampai akhir hayat kita, yakni menemui kematian. Sudah tutup dengan itu. Beramal tidak lagi, menuntut ilmu kada lagi. Nah, sudah penutupnya. Urusan dunia putus, urusan akhirat putus juga. Karena kita tidak bisa lagi beramal dan menuntut ilmu. Jadi selama hidup kita memperhatikan bagaimana cara untuk kesempurnaan iman kita, ibadah kita kepada Allah. Kita menuntut ilmu pengetahuannya, baik ilmu fikih, baik ilmu tauhid, baik ilmu tasawuf. Di sini Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis beliau, itu istilahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya'a li ajlika. Artinya aku jadikan engkau karena aku. Jadi Tuhan memadahkan
lawan Nabi, kejadikan engkau karena aku. Karena aku itu karena Allah yang menjadikan yang pertama adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nur tadi berada di atas langit. Nah, di atas sana. Yusabbihulillah, dia mengucapkan tasbih kepada Allah. Mi'atai mar'ah, mi'atai ini alfa marah, 2000 tahun. Nah, tasbih memuji kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam orang pertama di dunia ini, di mana nur tadi diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu nur tadi. Sehingga Adam menjadi orang. Artinya jika bahasa kita itu Allah Ta'ala memerintahkan Jibril untuk maulah bentuk tubuh manusia daripada tanah yang suci. Ambilannya dari Mekah, Madinah, dan Gunung Tursina. Nah, itu diambil tanah. Nama ulahkan Nabi Adam tuh ada sembarangan tanah. Jadi karena Nabi Adam dari tanah, kemudian kita pun dari tanah. Ini keturunan Nabi Adam. Kemudian terjadi Nabi Adam berbentuk manusia. Jadi tinggi Nabi Adam tak? Menurut keterangan di dalam hadis itu 70 hasta tingginya. 70 tingginya. Libar Adam 90 hasta. Jadi libar daripada tinggi. Langgarnya ada kau berdiri sih Din. Habis bungkas di atas dah. Nah, jadi kalau tinggi Nabi Adam itu orang pertama. Jadi yang diambil oleh Jibril itu di tanah-tanah yang suci ini. Nah, lalu di dalam hadis qudsi ini ada disebutkan, aku jadikan engkau karena aku. Jadi Nabi Muhammad tuh orang yang pertama sedunia ini. Jadi orang yang pertama itu yang dijadikan Allah karena Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang mengadakan nur atau kadim, salah. Nang kadim itu Allah Ta'ala. Nur itu muhadas saja, baharu. Karena di dalam ilmu tasawuf seluruh sekalian mungkin selain daripada Allah Ta'ala muhadas, bahasa Arab, bahasa kita hancur, baharu. Nah, hanya Allah saja yang kekal selamanya. Jadi Allah jadikan Nur Muhammad itu dulunya, itu dia mengucapkan tasbih kepada Allah 2000 tahun. Nah, kali itu matannya kali 100 tahun 2000. Sehingga orang yang pertama dijadikan Allah adalah Nabi Adam. Nah, itu berbentuk artinya Jakaima itu ulahan Jibril, ditampak, diulah berbentuk manusia. Ya persis kayak kita nih, itu Nabi Adam. Cuma kulitnya itu lain-lain. Ada sama kita nih kulitnya. Tahan gental juga kita kulit kita. Nah, dikeraskan, dikuatkan Allah Ta'ala. Nah, oleh sebab itu di dalam hadis qudsi tadi dinyatakan, aku jadikan engkau karena aku. Aku jadikan Nabi Muhammad karena Allah. Karena Tuhan yang menjadikan. Tapi menjadikan Nabi kepada Nur. Nah, itu asal. Nah, dia berbentuk manusia nih. Sehingganya yang berbentuk manusia itu orang pertama ialah Nabi Adam. Yang disebutkan di dalam hadis qudsi. Wa khalaqtul asya'a liajlika, dan aku jadikan sekalian alam ini karena kamu ya Muhammad. Nah, jika kada Nabi tidak kada ada kita nih. Langit kada ada, bumi kada ada. Nah, siapa aja tidak ada.
Allah jadikan Nur Muhammad, Allah jadikan karena aku ya Tuhan. Nah, itu Tuhan menjadikannya. Jadi kalau orang mengatakan Nur Muhammad tuh kadim, berarti bila Nur Muhammad kadim berarti zat Tuhan tuh dibagi, diambil jadi Nur Muhammad, berarti bersifat kekurangan itu pengertiannya. Tapi Tuhan sudah menyatakan di hadits qudsi tadi, aku jadikan engkau ya Muhammad karena aku. Aku nama ulahnya. Nah, gitu ananya. Tapi semesta sekalian alam ini terbit daripada Nur Muhammad. Nah, siapa aja, orang kafir, orang Islam, siapa saja, jangan manusia, seluruh binatang di laut, di udara, di darat, di mana saja, semuanya terbit daripada Nur Muhammad. Nah, perlunya kita Nur Muhammad ini diselamatkan. Nah, diselamatkan bagaimana? Diselamatkan daripada api neraka. Jangan sampai Nur Muhammad itu terbakar. Terbakar itu hangus dimakan oleh api neraka. Nah, itu jangan gitu. Jadi dicari jalannya supaya nur tadi dipelihara Tuhan daripada api neraka. Nah, banyak macamnya orang yang diperintahkan Allah taat, bakti kepada Tuhan sehari semalaman 5 kali, itu menyelamatkan Nur Muhammad daripada api neraka. Karena ya Nabi, siapa sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, subuh, summa mata, kemudian mati, dakhala jannah, dia masuk surga. Selamat Nur Muhammad. Nah, jadi oleh sebab itu orang-orang kafir dia kasih tahu bagaimana cara orang Islam. Kasih tahu. Tapi banyak dia masuk Islam juga bukannya gitu ya. Yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita selamatkan Nur Muhammad ini. Kemudian hadits qudsi tadi, ana minurillah, aku daripada Allah. Kalau dicabut di situ aku daripada nur Allah, berarti Tuhan bersifat kekurangan. Artinya secara hak lahiriahnya diambil zat Allah Ta'ala, dijadikan Nur Muhammad. Nah, berarti Allah Ta'ala bersifat kekurangan. Tapi di dalam hadits qudsi sudah dipadakan, aku nang maulah, aku nang menjadikan Nur Muhammad gitu. Nah, jadi berarti kita terbit daripada zat Tuhan kata kita. Nah, kalau ada orang terbit daripada zat Allah Ta'ala Nur Muhammad, bersifat kekurangan Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau maulah Nur Muhammad itu pengertiannya, harapkan aja terbit daripada nur, daripada zat Allah Ta'ala itu harapkan ada. Harap apa? Salah memaham. Ini salah memaham. Ini yang berbahaya. Makanya ilmu tasawuf ini bila salah memaham, terjejak di kuturan, terjejak di darah. Nah, makanya itu sudah dipadakan di dalam ilmu tasawuf itu nang ahlus sunnah wal jamaah di tengah. Nah, ini di tengah. Adapun darah sebelah kanan. Adapun kotoran sebelah kiri, tapi berdampingan. Oh, dekat dengan itu. Tapi hati-hati orang yang berjajak di ahlus sunnah wal jamaah ini. Salah-salah terjajak ke kotoran. Kan syirik orang itu kotor syirik. Salah-salah terjajak di darah syirik dia juga. Nah, itu hati-hatinya tuh. Makanya kita hidup di atas dunia ini, selain daripada beribadah kepada Allah Ta'ala, kita memelihara daripada syirik. Nah, seorangnya imbah menebang kayu di hutan. Hari itu orang bertebang kayu gitu. Kayunya besar, mitiran lebarnya gitu. Baya datang ke rumah, lo sakit pinggang. Jadi rupanya ia berdukun gitu. Ini kayak apa? Aku sakit pinggang. Padahal kali dia nang apa-apa. Itu ikam tetebang kayu orang di hutan. Nah, lain itu mengaramput diwin gitu. Kayu ini ampunnya makhluk Allah Ta'ala di dunia. Siapa aja silahkan nabang gitu. Lalu dikatakannya itu artinya tatabang kaguringan orang gitu. Nah, ikan cuma ujiannya ikan mau hendak bahwa kan ajak itu ancak lah maksudnya itu macam-macam isinya ini ada ayam. Itu kan dia ada itu. Jadi salahkan ke situ. Ini nah karena ini kami kedetahuin sebagainya. Jadi kami salahkan ini nah artinya ancak dengan kamu silahkan dia makan ini. Jangan diganggu kami. Berarti sudah syirik nih. Berarti
mana mengganggu nang menyakitkan pinggang tuh orang di situ. Padahal kada kawaji Allah Ta'ala. Manusia itu sakit dan sehat tuh aku yang menentukannya. Jangan disandarkan lain. Bila menyandarkan lain ya syirik hukumnya. Nah makanya kita ahlu sunnah jamaah sedikit ya terjejak darah, sedikit terjejak kotoran. Nah itu hati-hatinya. Penyembah yang pak ibadah tapi berdukun. Nah yang ini syiriknya tuh bahayanya. Sembahyang ada lalang waktu, sembahyang taruh puasa apa macam ibadah tapi syirik ada. Nah itu bahayanya ada. Ini kamu rumah nih nyaman lah diam sini kada nyaman ya. Kada nyaman dia. Salah kamu tuh dia memasang sampaian lalu takana sampaian juga 55 itu kan kasau lah. Ya lo ketakanan kita nah. Kada tasalisih kehiga. Nah, itu salahnya teh kamu. Jadi kalau boleh rumah jadinya kehiga akan tuh daripada sampaian nang kukuda lah maksudnya gitu. Nah, lalu nya bersandar ke situ. Karena itu lalu kada nyaman di rumah gitu. Jar Allah Taala ikam takuni jeung itu nang gelagar wan sampaian ikam kah ma ama kada menyamarkan hati orang tuh lanai. Nah, jadi berarti syirik orang. Yang menentukan ya Allah aku. Oleh sebab itu kita hidup di atas dunia ini apa yang terjadi iradat Allah. Nah, behinak kawa iradat Allah. Kada behinak juga iradat Allah juga. Ya kalau hidup mati kan urusan Allah. Jangan disandarkan lain. Tuh anak mau jadi mati jadi mati gitu. Itu ada ikam artinya pemikiran kurang baik nih tuh di dunia nih. Sebab mati anakmu mati gitu. Ya kan ditahu Allah Taala. Karena mati itu karena Allah. Hidup umurnya anak tuh karena Allah. Pindik umurnya karena Allah. Panjang karena Allah. Itu ilmu tasawuf ngarannya. Coba kalau ada pakai yang itu, iya nang terjejak ke daerah deh. Lalu enggak kotoran. Nah, itu yang diperhatikan. Jadi kita orang Islam nih jangan sampai kita tahu itu ahlus sunnah wal jamaah. Itu kan jangan sampai kita tahu. Karena itu sedikit aja sudah mati anda pada aku dimasukkan neraka maka aku sembahyang aku puasa nah apa dia Allah Taala menumpalak itu iktikadmu nang salah menuhankan itu bukan menuhankan aku ya Allah Taala padahal apa yang terjadi itu aku yang menentukannya bukan itu kada kawayan kada ada kuasa karena ada ni hanya saja aku hidupkan hendak mengaku lain sebagainya ke ini itu sasat ya Allah Ta'ala kita. Nah, jadi perlunya kita belajar ilmu tasawuf nih. Supaya hati kita jangan menyangka itu, menyangka ini. Hakikatnya, sangkalah Allah. Wah, itu hakikatnya kita. Nah, bila orang berbuat baik, Allah menghendaki baik. Bila orang berbuat kada baik, Allah menghendaki kada baik. Itu sudah ketentuan di rukun iman. Baik dan jahat datang dari Allah. Itu. Nah, jadi itu ada ketentuan. Jadi Allah Ta'ala ikam bila kada itu ya syirik hukumnya. Kada sembahyang kada puasa, kajian bulat ke neraka ini. Iya, kalau sedangkan sembahyang puasa kita jilut ke neraka karena itu menyalahi daripada ahlus sunnah wal jamaah. Itu pengertiannya. Wal mu'minu min nuri. Hadis qudsi dan segala orang mukmin daripada nurku dia Nabi. Nah, jadi kita ni terbit daripada Nur Muhammad. Itu pengertiannya. Jadi itu satu aja sedunia ni, sealam ini ya karena kan terbit daripada Nur Muhammad. Nah, kalau awal lagi ditambah dikurang tidak bisa. Nah, ini pengertiannya di sini nih. Nah, jadi di dalam hadis qudsi sudah dinyatakan bahwa kita hidup di atas dunia ini semesta alam ni terbit daripada Nur Muhammad. Ada ngalih harus nya satu aja, kada 2 3 4 5 ngalih memikirkan itu. Lalu di dalam tubuh kita ini ada roh. Cupang anunya tak. Roh itu min nurillah pada Nur Muhammad juga. Jadi seluruh roh di dunia ini mau manusia, mau binatang, mau siapa saja itu daripada artinya Nur Muhammad. Jadi roh yang ada di tubuh manusia ini adalah Allah
menterbitkan ma'andak daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu min rauhillah, daripada kepunyaan roh Allah. Tuhan ampunnya. Gitu pengertiannya itu. Jangan tadi Nur Muhammad itu Tuhan ampunnya. Jadi kita nih roh nih kepunyaan Allah. Jadi berendak di tubuh gitu tuh. Dari kepala sampai kaki. Piano hendak tahu ada roh, coba ini dipicik ini. Picik ini. Sakit kada? Sakit ya roh itu mana? Tapi cari aja pian roh. Di mana nih nang sakitnya? Ya sakit di sini. Tapi rohnya di mana? Cari aja Tuhan. Di mana andakan roh? Kada ketemu kita. Habis itu puncaknya roh tadi fi qalbihi, di hati. Hati kita nih. Apa pemikiran apa? Hendak makan oleh hati. Itu semuaan dari hati, apa aja, apa yang maksud kita itu dari hati. Padahal ya Tuhan hendak andakannya aja puncaknya di hati. Pada roh semuaan tubuh nih itu mengandung roh, tapi roh tadi kadakawa dilihat mata kadakawa. Kayak ini bentuk roh kadakawa. Rupanya bubuhan Makkah ini memikirkannya juga tentang roh dari Nabi. Di dalam tubuh manusia itu ada roh. Tapi kan sahabat-sahabat ini menanyakan, kalau roh ada di tubuh, lalu ingin menakutkan, wahai Rasulullah, sempian memadahkan di dalam tubuh manusia siapa saja, baik laki-laki dan bini, ada roh. Di sini ada, tapi di mana? Ini tanyaannya itu di mana? Di sini kata kawan jawab Sidin. Tunggu aja Sidin, aku mah dengi Jibril kalau kawan jawab nggak dijaya sembarangan, salah gitu. Dewani Sidin kan dewani itu Nabi kan dewani. Mau ada orang wani berarti mah atas si Nabi gitu. Tunggu aja lah. Sahabat ini aku kada mau kada ayat Quran artinya aku kada wani madahkan mahdang Jibril. Allah Taala tahu tidaknya. Ujar Tuhan, wahai Jibril, turun engkau lekas ke bumi, datangi Muhammad. Karena orang bertanya tentang ruh, tapi Muhammad tidak bisa menjawab. Jadi ini padahkan ayatnya gini. Kali dia berpandir kayak gini. Allah Ta'ala, apakah hendak Allah Ta'ala sudah terlintas di dalam hati Jibril? Gini. Namun Tuhan berpandir kayak kita. Nih Jibril bawakan Nabi Muhammad sama. Mustahil Allah Ta'ala bersamaan bagi segala yang baru. Tidak ada sama. Berpandir kada Tuhan kayak kita ni kada. Kada ada. Apalagi berbenda. Makinannya kada. Jibril kada kau melihat Allah Ta'ala. Jibril tak. Kita apa? Kinannya kada kawa. Tapi kita akan melihat zat Allah Ta'ala nanti dia Nabi di dalam surga. Di situ kita sembahyang 5 waktu nyembah Allah. Mana Tuhannya? Aku berbanda dia Allah Ta'ala kainah di dalam surga. Baik wanita dan laki-laki melihat zatku. Seluruh makanan keinderaan, kenyamanan di surga tidak sama dengan melihat zat Allah Ta'ala. Ini ulang. Ada orang bertanya, kayak apa melihat zat Allah Ta'ala di surga berbentuk kayak kita nih lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bernampak di dalam surga. Tapi kadangkala kita mengumpamakan bagaimana zat Allah Ta'ala. Cuma melihat zat Allah Ta'ala itu secara batin sehingganya hati kita luar biasa senangnya. Seluruh benda-benda di surga tidak seperti melihat zat Allah Ta'ala. Jadi ada orang mahalusi membayar Pak. Itu tadi kita kawan diumpamakan karena Tuhan sudah disebutkan Tuhan dalam Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak seumpamanya Allah Ta'ala oleh sesuatu. Itu ayat Quran. Bila ada orang memadakan sama dengan ini, sama dengan itu, berbentuk ini, kan terpakai ayat Quran. Di situ jar Nabi melihat zat Allah Ta'ala itu ada nang sekali lihat salawasan di surga kalau melihat. Ada nang 10 menit, imbas 10 menit salawasan kada lagi melihat zat Allah Ta'ala. Ada nang sehari, imbas sehari kada lagi. Ada nang seminggu, ada yang sebulan, ada setahun.
Ada melihat terus tiap detik-detik melihat zat Allah Ta'ala. Nah ini luar biasa ini. Nah ini tubuhan para nabi, para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tidak lupa hatinya ingat kepada Allah. Kita waktu sembahyang ingat, sudah sembahyang kalau ingat Allah Ta'ala. Nah kita anehnya. Syukur-syukur kita masuk surga. Tapi kada kayak bubuhannya nabi, wali itu kali. Nah itu pengertiannya kita melihat zat Allah Ta'ala di dunia kada kawa. Ada orang melihat zat Allah Ta'ala di dunia ngeramput yang gini. Berarti kau mengumpulkan kayak ini zat Tuhan. Nah kawa. Padahal dia Tuhan zatku laisa kamitslihi syai'un, tidak seumpamanya oleh sesuatu. Kayak apa aja bentuk lain sebagainya kada kawa engkau menyamakan. Itu ayatnya gitu. Nah, kembali di sini tentang para sahabat tadi. Ini mahadang ayat Quran wahyu Tuhan. Jadi Nabi kada ini. Datang Jibril. Ya Jibril, wahai Muhammad, engkau ditanya oleh sahabat-sahabat engkau tentang roh. Iya dia Nabi, itu Jibril itu aku kada kawan jawab, kada engkau datang. Datang Jibril ini pasti wahyu Allah Ta'ala gitu bang pengertiannya ada. Nah, jadi Jibril kayak ini ayatnya kau nyampaikan kepada engkau. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu ayatnya tuh. Ayatnya yang artinya tentang roh di dalam tubuh kita nih. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka menanyakan tentang ruh. Itu tadi sahabat menanya Nabi di sini ditahu kadang. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu daripada urusan Allah. Kada tahu aku di Nabi itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, hanya saja kamu didatangkan ilmu sedikit aja. Kada kawai ke maraba-raba gimana doh kada kawa. Nah gitu Bang ayatnya ada. Jadi artinya kita ni kada kawa melihat roh kita ni. Kawal ya kada kawa kalau tapi pas tadi ada di tubuh kita ni. Merasap anggota tubuh bila pian merasa ini digigit sakit berarti ada roh. Bilanya kada sakit lagi ya mati orangnya. Ya kala. Nah, itu pengertiannya ada. Jadi punya salah jejak, terjejak darah. Salah jejak, terjejak kotoran. Itu tadi masalah ilmu tasawuf nih. Kada sembarangan gitu. Jadi nama urayakan tahu nang mendengar, oh ini tahu kayak ini caranya. Gitu. Mun orang enggak kada mendengar ilmu tasawuf itu sama orang yang sesat di tengah jalan. Nah, palingnya sesat tuh urusannya kali dah ngapa karena neraka gitu. Ulun madahkan lah. Tapi mumpian bepandir mana lain sareki orang. Kalau ulun bepandir orang banyak kenapa apa ayat yang ini, hadisnya yang ini, nah kada kawa. Coba jago bila pian kada percaya ayat Quran hadis ni kafir ni. Wah, padahkan itu ya. Takutan orang. Gitu. Namun sempian bepandir orang ini paharatnya aja, nah paharatnya itu. Jadi paharatnya itu ayat Qurannya ada, hadisnya ada. Tadinya paharatnya, nah harat Allah Ta'ala itu pengertiannya gitu. Nah jadi artinya Tuhan menyatakan di dalam hadis qudsi tadi bahwa kita sebagai hambanya hanya mengetahui tentang sekalian kainat, tetapi sekalian kainat itu bukan zat Allah Ta'ala. Sekalian kainat itu adalah Allah yang menjadikannya. Selain daripada Allah, sekalian kainat. Artinya artinya zahirnya muhaddas. Artinya muhaddas, semuanya baharu, hanya Allah Ta'ala kakal selamanya. Wah, ini sudah terpisahnya. Kayak apa aja kuatnya, lain seganya, waninya mati juga ini. Tapi kalau Tuhan kita hidup, hayun la yamut, hidup tidak bisa mati. Namun Tuhan mati, siapa yang mau urus dunia nih? Nah ini. Nah, jadi kalau orang mencari-cari Tuhan, mahalus-halusi, mungkin tidak Al-Quran dan hadisnya, jangan. Bisa patah. Orang maraut aja, maraut nang mulah luka. Talalu laut patahnya. Nah, bilanya sadang ada hutannya, pas yang ini tak pengertiannya. Jadi kalau orang terlalu cari Allah Ta'ala nih, itu tadi jadinya tak. Kada sembahyang lagi, kada puasa lagi, kada beribadah lagi, cukup ingat Allah saja. Nah, itu ilmu sabukul tak. Menyamati pada tajun bulat ke neraka.
sembahyang kada, puasa kada, menuntut ilmu kada. Nah, kalau masih jadinya sembahyang, masih menuntut ilmu, masih beramal ibadah, belum sampai itu orang. Coba nang ini syaratnya. Karab kita tetamu nang ini masalah. Jadi kalau sudah kita tak dapat untuk. Nah, tapi hakikatnya ulun bila tak dapat nang itu gini aja sempian nang itu ilmu yang tidak ada di Quran hadis. Nah, kenapa pian memadahkan harat kada Quran kada hadis lagi ya ning itu bukan harat tapi paling di bawah. Oh, artinya paling di bawah kan neraka. Kok kada mau aja urang kan hindak kan neraka. Nah, mun kada hindak jangan dipadahkan lagi. Orang alim kada dipakai lagi. Al-Quran, hadis kada dipakai lagi. Itu kan neraka. Bila kita memakai orang alim, apa yang disampaikan Al-Quran dan hadis kita pakai, nah itu bukan ke neraka, tapi tujuannya ke surga. Itu pengertiannya itu. Itu ahlu sunnah wal jamaah yang kita bilang kepada orang itu. Kayak apa pian? Bertobat atau taros? Bertobat ya kok kada hendak. Nah, ya benar han. Jadi ulun ini bisa aja bisa ya orang itu. Tapi banyak ada juga kada kawa Tuhan tidak memberikan hidayah. Nah, bila kada ada hidayah kayak apa aja kada kawa, dia dibujuk lain sebagainya kada kawa. Kenapa? Nabi kita membujuk Abi Lahab supaya masuk Islam lain sebagainya. Kada mau. Mati sabuku Abu Jahal ya aja kawanan yang itu. Nah, sudah dicap Allah Taala orang itu kafir dan Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang hidup di dunia ini mendapat hidayah Allah dan lemah lembut hati kita mau tunduk kepada Allah, tidak kita ilmu sabuku nang seperti nang ulun padahkan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.